Bismillahirrahmanirrahim. Nuhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan mubarakatan min indillah, tahiyyatan min ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan mustajab. Cakep, itu lupa banyak kata ya. Kalau orang Betawi itu mau jadi cakep gampang, cukup dia pantun dia cakep itu. Saya ulangi sekali lagi ya. Bulan Ramadan, bulan mustajab. Banyak orang pergi mengaji. Kalau salah belum dijawab, saya ulangi sekali lagi. Yang keras jawabannya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam diinjak kaki. Yang jawab salam salam banyak rezeki. Daun salam di pinggir sumur. Yang jawab salam salam panjang umur. Daun salam daun saga. Yang jawab salam salam masuk surga. Selesai sudah ya. Kalau bahasa masuk surga berarti selesai materinya. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim bil qawl faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard la tad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatajawwaz fa inna lahu wija'un fa in lam yastati' 'alaikum bisyam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mau tes sound saya, mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa absarna ala dinika wa ta'atika wa imanika wa ala sabili da'watika. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asli suaranya itu denger ya. Kalau nggak denger udah ngomong apa bos tadi ya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kita berkumpul di tempat ini dalam acara apa? Itu farewell. Saya kira terjemahannya bukan bersama-sama ya, bukan ya? Bukan. Karena di Indonesia minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Karena itu tak ada hubungannya kata-kata itu. Tapi kesannya minal aidin wal faizin terjemahannya berdoa lahir dan batin. Jadi kalau di Indonesia datang
karena ini itu buka bersama. Nanti begitu pulang ke Indonesia, acaranya sama nih. Acara apa? Arwah. Ada buka puasa bersama. Alhamdulillah kita hadir di sini dalam rangka acara Arwah dan buka puasa bersama. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di sini, insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doain yang hadir di sini, insya Allah mendapatkan barokah. Ya, bisa pergi ke Mekah. Lalu kita tawaf di Mekah, di Ka'bah. Lalu sa'i Safa dan Marwah. Insya Allah kalau gitu kita berangkat haji ke Arafah. Bisa mabuk di Mina dan Muzdalifah. Insya Allah bisa menjumlah ulah wusta Aqabah. Pulang haji pendapatan malah bertambah. Bisa bikin rumah mewah, beli tanah sama sawah. Anak-anak pada kuliah, soleh dan solehah. Istrinya bagi apa? Oh, yang ini ada benar. Nikah belum lah, mengikut apa? Insya Allah yang masih muda kan Allah kasih jodoh yang baik. Saya tadi lagi ada mix marriage ya. Saya dengan Indonesia nih di YouTube, rame-ramenya mix marriage katanya. Orang Indonesia nikah sama orang Jepang. Dia kalau nikahnya untuk dakwah silakan kalau sanggup. Tapi insya Allah yang hari kita hari sini insya Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Pada rumah nih, ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dari jauh juga sama satu kampung sama antum semua dari Indonesia. Mudah-mudahan datangnya ke sini tidak mengurangi nilai makna Ramadan yang biasanya kita nikmati di Indonesia ya. Di Indonesia Ramadannya akan enak. Kalau kita rame-ramenya bukber, takjil. Kalau kita ada OTR, sahur dulu gitu ya. Insya Allah karena mengurangi nilai makna Ramadan, antum lebih afdal Ramadannya di sini. Kenapa? Karena tantangannya lebih berat, ujiannya lebih banyak. Ramadan di Indonesia gampang. Kenapa? Semua pada puasa. Kalau di sini, aduh, malah saya naik pesawat dari Jakarta ke sini, motor di Shanghai itu sudah siap. Yang lain pada makan, saya nahan makan, ya Allah, udah wangi banget makan aja. Pada minum buat saya lebih sendiri dari itu luar biasa. Padahal kalau musafir kan boleh buka puasa. Tapi Allah bilang, wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu puasa itu lebih baik. Tapi alhamdulillah setelah saya menahan puasa, pulang-pulang begini masuk angin awal ketahuan cikaan. Nah ternyata inilah hikmahnya. Nabi Allah Musa alaihissalam, Allah perintahkan untuk pergi berdakwah ke Firaun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Firaun karena Firaun telah melebihi batas. Mungkin Musa mengatakan, ya Allah, bagaimana saya bisa berdakwah sementara saya ini suaranya cadel, tahu cadel? Cadel. Belilah produk-produk Indonesia. Gitu cadel. Belilah produk-produk Indonesia. Musa itu mulutnya cadel. Kenapa? Karena waktu kecilnya ketika dipungut oleh Asia di sungai, lalu Fir'aun curiga jangan-jangan anak ini yang akan menghancurkan kerajaanku menurut mimpinya. Lalu Asia bilang, bagaimana mungkin seorang kecil bisa menghancurkan kerajaan? Dia belum bisa apa-apa, coba aja dicek, dites. Akhirnya Musa dites untuk milih bara api sama makanan kurma. Atas izin Allah, Musa pilih bara api dimakan. Luka lidahnya, ya, lidahnya luka lidahnya. Akhirnya udah gedenya ngomongin cadel, nggak bisa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Mungkin gitu ya. Tapi Allah perintahkan, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun karena Fir'aun telah melampaui batas. Jadi suruh berdakwah kepada Fir'aun. Ini Musa yang berat karena lidahnya cadel. Tapi ternyata
Kata Musa alaihissalam, ya Allah, saya akan berangkat berdakwah. Walaupun suaranya serak kayak begini nih, suaranya berat kayak begini nih, katanya nggak apa-apa. Akhirnya Musa baca doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah sampai situ, waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Yang terakhir gini, jadikanlah Harun saudaraku sebagai pembantuku. Dan dalam cerita, setiap Musa alaihissalam berdakwah kepada siapapun, Harun selalu ikut. Kenapa gak Harun saja yang ngomong yang normal, tapi Musa yang bicara? Oh ternyata, saya ngomong yang betul. Ternyata Harun itu disuruh berzikir di samping Musa. Yang ngomong tetap Musa, walaupun dia mengecandal atas berkat zikirnya Harun, ya, di sebelahnya ngomongnya lancar, ngomongnya kena. Tadi saya pesan kepada Kang Usman, ini menurut saya kemarin di sekolah zikir sedih banget ada orang. Saya datang sendirian, bukan malah sendirian, sama sendirian. Saya datang ke Mas Kang Usman, saya bilang Kang Usman, itu jadi Harun ya, karena saya ngomongin gak jelas, Kang Usman suruh zikir begitu supaya ngomongin jelas. Oh, alhamdulillah Kang Usman ikut hadir di sini, dan mudah-mudahan tanpa mengurangi nilai acara ini. Dan mohon maaf sekali lagi, suara ini ada serat bermas, bukan serat bahasa, ini serat kering ya, bukan bahasa. Dan saya benar-benar kalau begini tentang Musa, ini tugas untuk semua nih. Ketika menghadapi beban berat kuliah di Jepang, Musa alaihissalam Allah perintahkan untuk berdakwah kepada Firaun, agak berat masalah ini. Apa beratnya? Minimal ada 4 hal. Yang pertama, kenapa Musa agak berat? Yang pertama, Musa itu pernah hidup dan tinggal bersama Firaun. Musa itu anak angkatnya Firaun. Bahkan dikenal di masyarakat, Musa itu anaknya Firaun. Musa pernah satu tempat tidur sama Firaun. Jadi ketika Allah berkatakan, idhab ila Fir'auna innahu tagha, pergilah kamu kepada Fir'aun, karena Fir'aun telah batas. Bagi Musa ini sama aja dakwah sama bapaknya. Nah kita kan begini nih, kalau mohon maaf, ada orang yang baru kenal Islam dikit, pulang pesantren kilat, ya, pulang pesantren kilat, ilmunya pun kilat. 3 hari dia pesantren, pulang pesantren semangat Islamnya luar biasa. Begitu sampai rumah, ada emaknya nggak pakai jilbab. Mak, nggak pakai jilbab dosa. Mak kalau pakai jilbab ini kafir. Nah, pun pesantren. Bapak ngerokok, haram pak rokok pak. Gitu. Ini baru pulang dari pesantren kilat. Semangat. Ngedawain bapak emaknya baru pulang pesantren. Gimana rasanya? Musa ini dakwaannya didikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah langsung yang mendidiknya. Allah langsung perintah berdakwah kepada orang tuanya itu Firaun. Gimana rasanya? Berat. Ini sama juga nyuruh bapaknya, ya. Sementara Musa pernah hidup tinggal di istananya Firaun. Yang kedua, bagi Musa ini berat. Kenapa? Fir'aun itu raja yang zalim, raja besar, menguasai dunia saat itu. Dia itu mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhanmu yang paling besar, yang paling tinggi. Akhirnya rakyatnya nyembah Fir'aun, dia nggak Tuhan sama rakyatnya. Tiba-tiba datang seorang Musa, seorang anak muda barangkali, nyuruh berdakwah kepada Fir'aun, nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menyebabkan gajah lawan semut, nggak sebanding. Nah yang ketiga, itu tadi
Musa lidahnya cadel. Dalam riwayat serupa Hasan Hussein cucu Nabi itu juga sama, mulutnya cadel. Maka Rasul mengatakan Hussein ini sama dengan pamannya. Siapa itu? Musa. Jadi Rasul menyebut Musa itu dengan akhi Musa. Jadi Rasulullah menyebut Musa itu dengan akhi Musa. Beberapa hadis Rasulullah menyebut Musa dengan akhi Musa, saudaraku Musa. Cerita tentang Musa bertemu dengan Khidir pun 3 pertanyaan, 3-3 Musa kesabaran. Maka Rasul mengatakan seandainya akhi Musa sabar, tidak bertanya, mungkin akan banyak ilmu diterapkan dari Nabi Khidir alaihissalam. Tapi karena akhi Musa tidak sabaran, maka hanya 3 kita pelajaran. Ya. Jadi Rasulullah menyebut Musa itu dengan akhi Musa, saudaraku Musa. Sebagaimana Harun akhi. Musa menyebut pada Harun saudaraku, Harun akhi, Harun saudaraku. Makanya Harun itu ada bilang adiknya Musa, atau paling tidak sepupu adiknya Musa, sepupu adik, ya sepupu adik ya. Apa sepupu adik itu? Ya sepupu ya. Nah, akhirnya 3 ini jadi faktor membuat Musa menghadapi Firaun. Akhirnya Allah kasih bekal bahasa Betawi, kasih bekal. Apa itu? Doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Nah, ini tip untuk menghadapi masalah di Jepang. Gitu. Ya. Ada 4 tip atau cara atau sikap kita menghadapi masalah. Ini kan kita ini hidup ini kan penuh masalah ya. Apa itu masalah? Apa itu masalah? Sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi itu namanya masalah. Maksud hati ke Jepang kerja, dapat gaji gede, nyaman. Ini tadi waduh Pak berat dari Jepang, masalah bukan? Masalah. Jadi masalah itu sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi namanya masalah. Berangkat saya dari Jakarta ke Okayama, di tengah jalan suara saya serak, masalah bukan? Masalah. Ya, itu masalahnya. Dan ternyata setiap saat kita menghadapi masalah. Ya, biarkanlah badai berlalu, jangan mau. Biarkanlah badai berlalu itu berarti kita nggak bisa mengambil pelajaran. Mari kita membersamai badai tersebut. Gitu. Artinya jangan menghindar dari masalah. Biarkanlah masalah berlalu. Salah. Mari kita membersamai masalah tersebut. Atau tanda kutip, mari kita menikmati masalah tersebut. Karena setiap saat kita menghadapi masalah. Buka puasa, anaknya pengen makan kolak sama kurma, sama roti, sama gorengan. Sampai sini, kok ada apa-apaan? Itu masalah bukan? Masalah ya. Jadi lagi-lagi kita tidak bisa menghindari masalah, tapi mari kita menikmati masalah. Bekal yang pertama, Rabbi shrah li sadri, al-ishrah fis sadr. Menghadapi masalah itu yang pertama adalah lapang dada. Apa? Lapang dada. Al-ishrah fis sadr, lapang dada. Artinya ketika menghadapi masalah itu mesti lapang dada, jangan panik, jangan gelap geruduk, ya, jangan reaktif, tapi responsif. Kalau menghadapi masalah dengan gelap geruduk,
tidak lapang dada, bahkan menyesal, bahkan mengerucut, bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Oleh karenanya, ketika menghadapi masalah, al-israf fis sadr, lapang dada, bisa jadi ini sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah qadarullah. Kuliah gak beres-beres, ya Allah, udah 2 tahun gak beres-beres, 2 ya. Kalau 1 berapa tahun sini? Tahun 5 tahun gak beres-beres kuliah. Jadi MA, mahasiswa abadi. Ya, kalau di Mesir itu 5 tahun, 10 tahun gak beres kuliah biasa. Sengaja gak lulus. Yang di Mesir. Jadi kalau di Mesir itu kuliah 7 tahun, 8 tahun itu biasa S1. Kenapa? Sengaja gak dilulusin. Kalau lulus dia pulang. Dia ada waktu, sekian waktu untuk kuliah terus sambil kerja. Itulah mungkin, mohon maaf nih teman-teman di Indonesia. Teman saya di Mesir, sebangsak di Mesir, katanya. Kan Mesir kan negara seperti Indonesia ya. Susah juga negara ini lah, negara berkembang. Tapi saya gak pernah kelaparan kehausan. Begitu saya pulang ke Indonesia, kehausan, nggak bisa minum. Padahal di Mesir saya juga bangsat, tapi nggak pernah kehausan. Makanya pada betah di Mesir. Ini sama teman-teman di Jepang pada betah di Jepang ya. Pak, saya mungkin kerja 3 tahun di sini, 3 tahun di India. Sekarang berapa tahun? Udah 20 tahun saya pulang balik. Jadi udah kebertahan di Jepang katanya. Apalagi ada hashtag di Indonesia. Hashtag kabur aja dulu gitu. Kabur terus gitu ya. Kembali-balik pulang. Ya jadi yang bener gak bener ya. Maksudnya gini, antum sudah baik yang bekerja maupun yang kuliah, ini pengalamannya mahal ya. Maksudnya pulanglah ke Indonesia gitu ya. Jangan kita pulang-pulang gitu kayak Bang Toib, gak pulang-pulang gitu. Pulanglah ke Indonesia, mengabdi di Indonesia kalau sudah mapan di Jepang gitu. Ya, yang selesai kuliah S1, S2, S3 pulang ke Indonesia mengabdikan ilmunya. Karena kalau ketika pulang nambah masalah. Indonesia butuh orang-orang kayak antum semua. Anak muda itu ingat betul. Allah juga firmankan di surat Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Anak muda itu sesungguhnya mereka adalah para pemuda-pemuda beriman. Allah bilang mereka adalah para pemuda-pemuda yang beriman, wa zidnahum huda, kami tambahkan kepada mereka hidayah. Artinya kalau ada anak muda yang benar, yang insaf, yang hijrah, yang baik, yang beriman, mereka pasti imannya bertambah, kebaikannya bertambah, ilmunya bertambah. Wazidnahum huda. Yang lama bekerja di Jepang, kalau sudah puas di Jepang pulang, apa? Ilmunya banyak, pulang ke Jepang. Teman saya 3 tahun kerja di Jepang, pulang jadi ustaz. Saya bilang itu di Jepang kerja apa pesantren gitu, pulang jadi ustaz dia sekarang. Ada benar ya, itu berubah teman saya pulang di Jepang, 3 tahun dia kerja di Jepang, pulang jadi ustaz. Itu salah satu pengabdiannya. Ternyata kalau dia ceramah cerita di Jepang mulu gitu. Artinya kondisi masyarakat Jepang. Ya. Artinya gini, kalau kita nggak pulang-pulang kuliah gitu ya, udah bersih betah. Ya alhamdulillah kalau masih bisa mengabdi, bantu teman-teman di sini yang mungkin baru nyampe ya, yang baru mulai masuk ke Jepang. Sekarang sudah ada ribuan orang Indonesia ke Jepang gitu, karena ada hashtag kabur aja dulu gitu. Maka bentuk pengabdian kita adalah bantu teman-teman yang baru nyampe di Jepang. Warabat ala qulubihim, anak muda semua ya, yang gua saya bilang anak muda itu kalau sudah beriman diikatkan hatinya, punya ikatan emosional sesama Muslim Indonesia, sesama warga Indonesia. Itu sudah naluri, sudah fitrah anak muda
Kalau dia insafnya nggak setengah-setengah. Kalau dia insaf, dia akan punya ikatan emosional, ya, sama Indonesia. Satu sakit ngerasain sakit, satu ada susah juga tahu gitu. Tinggal dikurasi kis 3 hari, jarumnya kali beneran. Saking sepinya, ya. Jarumnya itu beneran gitu. Tidur dikit, belakang bangun lagi, itu tahu lagi. Padahal nggak tahu punya apaan itu sendirian. Alhamdulillah ada kampus pendatang ini. Saya juga hari 2 malam saya nggak ada temennya. Oleh karenanya anak muda itu kalau insafnya setengah-setengah, kemudian punya ikatan emosional. Idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Ketika mereka mendekatkan kebenaran, ya, ketika mereka punya perjuangan di Jepang ini, mereka akan mengatakan punya prinsip. Idh qamu, mereka punya prinsip. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Prinsipnya dimanapun kita berada, iman nomor 1. Iman. Ittaqillaha haitsu ma kunta, kata Rasul. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Oh, ya. Anak muda kalau udah beriman, dia istiqomah. Di mana juga tetap istiqomah imannya. Di Indonesia maupun di Jepang, puasanya sama aja. Beda Pak, kalau musim panas lama ya. Bukan sama ya, sama bukannya. Ada gorengan juga nggak? Ada gorengan nggak? Bisa jadi saya kemarin banyak gorengan yang begini sore ini. Dimanapun kita berada, tetap puasa. Mohon maaf, saya 2 tahun lalu ke Korea juga. Ya pernah ke 2 kali lah di Korea. Banyak saudara kita yang kalau musim bulan puasa, pada nggak puasa. Nggak kuat Pak, di pabrik panas, apalagi musim panas. Nggak kuat Pak, capek kalau mulai puasa. Akhirnya mereka banyak puasa. Kapan dia puasa? Nanti Pak kalau musim dingin, kita dikit gitu. Jadi mohon maaf nih, ada ribuan dari sini ya, ribuan orang di Indonesia yang Allah takdirkan untuk beraktivitas bagi pekerja maupun kuliah di Jepang. Berapa persennya yang masih ke sama Islam? Berapa persennya yang masih mau ke masjid? Berapa persennya yang masih istiqomah dengan ajaran ketika dari Indonesia? Gak banyak. Nah, tugas kita ini istiqomah itu ngajak orang lain juga untuk sama-sama yuk kita istiqomah. Dulu kan di Indonesia kita ngaji bareng-bareng. Di Indonesia kan kita dulu suka ke masjid. Di Indonesia kan dulu kita suka silaturahmi. Begitu ke Jepang sibuk, ya sibuk kerja atau kuliah. Ya Allah, ketemunya susah. Ada masjid jauh banget, 1 jam perjalanan ya, 2 jam perjalanan. Saya di Indonesia orang ke masjid cuma jalan kaki 10 langkah sampai masjid. Di sini naik kereta 2 kali, naik bus 2 kali naik ya. Semakin jauh dari masjid, semakin besar pahalanya. Ya pahala sih Pak, bukan duit gitu ya. Nah, begitu ini. Nah, oleh karenanya istiqomah ini penting. Ya, bagaimana cara menjaga istiqomah tadi? Untuk memberikan bahwa kalau menghadapi masalah, yang pertama lapang dada, menerima dulu. Saya tuh hampir buat Allah, ya Allah, kenapa kau berikan sakit gak tepat? Di saat saya ngomong, susah ngomong. Ya, kan tugas saya di sini kan supaya ngomong. Saya nggak bisa ngomong. Saya yakin ada hikmah di mana itu, Allah. Mohon maaf sekali lagi. Jadi jangan gugat Allah, ya Allah, kenapa saya kerja kuliah nggak beres-beres di sini ya? Salah itu yang beres-beres gitu ya. Kenapa kerja saya begini, ya Allah? Saya kan pengen kerja di kantor gitu. Kerja di lapangan, kepanasan, dingin-dinginan. Saya kemarin ke Yongin di Korea Selatan. Nelayan saya tahu di sini ada ketemu ya. Di Yongin itu para nelayan, saya datang di Yongin. Ada 10 hari saya di Yongin.
mereka kalau kerja jam 2 pagi, jam 2 pagi ke laut, jam 9 pagi udah pulang ke darat. Jam 2 pagi di laut, saya bilang soal subuhnya gimana? Ya goyang-goyang Pak di rambut dari kapal. Kadang-kadang jemur ke laut untuk ngambil jaring. Jam 2 pagi jemur ke laut, musim dingin. Jangan bayangin ya, bayangin rasanya. Artinya saya bersyukur ya Allah, bahwa teman-teman yang kerja di pabrik bersyukur itu dapat di laut begini kerjanya. Ya, jadi itulah resiko kita kalau kita sudah niat mau kerja di luar. Jadi lapang dada itu mesti mudah. Yang kedua, wayasirul amri, permudah segala urusan. Urusannya mudah. Atau ini, kalau menghadapi masalah, lihatlah yang mudah-mudahnya. Kalau ini masalah, cari solusi yang paling mudah dulu. Kalau ada masalah, bilang sama masalah, wahai masalah yang besar, aku punya Tuhan yang maha besar. Dia akan mampu menyelesaikan masalah. Jadi masalah jadi kecil. Atau kalau ada masalah, cari yang paling mudah. Rasul pernah bilang ini, seandainya aku dipilihkan sesuatu dua hal, aku akan pilih yang paling mudah, yang paling aisar, yang paling mudah. Jadi kalau ada masalah, selesaikan dari yang paling mudah. Ya, Rasul bilang ini, yassiru wala tu'asiru, berilah kemudahan, jangan beri kesulitan. Hubungan di Jepang di Indonesia ada birokrat itu prinsipnya. Saya pernah ngomong langsung ke orangnya, para ASN ya, birokrat ya, ini ada ASN juga di sini. Kalau ada urusan sama orang lain, bilang gini, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Gitu ngomongnya. Dibalik, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Langsung bilang, yassiru wala tu'asiru, berilah kemudahan, jangan beri kesulitan. Karena sudah keluarnya, kalau kita biasa ngasih kemudahan, insya Allah akan ngasih diberi kemudahan orang lain. Ya, gitu prinsipnya. Kalau kita biasa ngasih kemudahan sama orang lain, insya Allah orang akan ngasih kemudahan kepada kita. Gitu prinsipnya. Kalau biasa nyusahin, ya nyusahin, ketemunya susah, mau begitu susah banget orang semua ketemu ini ya, nanti itu juga susah ketemu orang lain, gitu. Itu sudah hukum alam tuh, ya, bersyukur Allah. Makanya kalau ada masalah, cari yang mudah-mudahnya, atau cari sesuatu yang bisa diselesaikan secara bertahap, yang mudah dulu. Insya Allah akan selesai. Ya. Yang ketiga, wasil abdi wahlul lisani, uqdatul lisan. Ya Allah, lepaskan ikatan lisanku. Nabi Musa cadel ngomongnya. Saya ngomongnya serak ini, tapi diminta ya Allah, saya tadi doa ya Allah, lepaskan ikatan lisanku. Bukan sembuh, bukan, tapi bagaimana ya qauli, agar apa yang saya sampaikan mudah dipahami. Kenapa? Karena kadang-kadang masalah itu datang, masalah sepele, apa itu? Miskomunikasi. Komunikasinya salah, maksudnya benar, ngomongnya salah. Ya, gini ya. Tujuannya benar, tapi komunikasinya nggak benar. Contoh pemerintah nih, pengen menyelamatkan tabung gas 3 kilo. Katanya buat orang miskin. Dibikin kebijakan yang dijual tabung gas hanya atlet-atlet doang. Akhirnya masalah, tabung 3 gas hilang semua. Ya, maksud hati menyelamatkan rakyat miskin katanya dengan menyelamatkan tabung 3 gas. Mana menghilang. Komunikasi itu nggak bagus. Sama kita ngobrol, ente semua orang Jepang yang mau nyampe ngomong kan pakai bahasa Tarsan ya.
begini ngomongin. Saya kemarin juga di bandara pengen ngomongin bahasa Inggris, ngomongnya seret gitu. Bahasa Jepang saya nggak ngerti, dia nggak ngerti bahasa saya juga. Kita ngomongnya begini aja sih. Nah ini kalau akhirnya lama di imigrasi tuh. Hanya gara-gara nggak bisa dibongkar kasnya itu. Padahal cuma dia mau nanya, ente mau ngapain ke Jepang gitu doang gitu. Dibongkar kasnya dibuka-bukain. Ini mau ngapain? Saya bilang saya mau kunjungan teman, visit my friend. Oh yes. Boleh tadi begitu ngomongnya. Ini pakai bahasa Jepang mau ngapain ke Indonesia? Saya bilang pakai bahasa Google. Artinya komunikasi nyampe juga akhirnya selesai. Hanya gara-gara komunikasi. Ya. Jadi masalah ternyata kadang-kadang masalah komunikasi itu belum beres. Sama temen ini beda suku. Saya Betawi, ya Betawi. Ya orang Sunda, mohon maaf nih, bisa cerita di mobil ya. Orang Sunda datang ke dokter gigi, dok, ambil sakit gigi. Ayo cari gigi, cari. Dokter gitu tuh Betawi, duduk. Begitu dibuka mulutnya. Kata dokternya, gigi tekan. Gigi tekan. Gigi tekan. Mana sudah? Kang Usman, gigi tekan apa gigi tekan? Gigi tekan apa? Hah? Gigi tekan. Jadi dokter bilang, gigi tekan. Jadi si dokter ini, si pasiennya langsung udah, gigi tekan. Gigi tekan. Maksudnya gigi tekan. Ini bercandaan saya nih. Kemarin saya sebulan sebelum saya datang sini, saya juga sama dengan dokter gigi. Ternyata dokter gigi ngomong betul, Pak, gigi tekan. Ternyata sama, gigi tekan, betul seperti kapas gigi tekan. Komunikasinya nggak salah. Ketemu ya. Gigi tekan tuh gigi tekan, nggak ada kapas. Gigi tekan, tapi orang Sunda gigi tekan kan dia goyang gitu. Komunikasi nggak nyambung tuh, ya. Tahu yang Sunda, ya. Jadi tangan aja, rumah tangga atau keluarga tangan aja. Betawi itu tangan aja ya. Pasti tangan aja gitu. Orang Sunda itu kita enggak gitu ya. Saya sih orang Sunda, bahasa Sunda gitu. Cuma orang Betawi namanya. Jadi kalau kita komunikasi nggak nyambung, kadang-kadang masalah. Makanya kata Rasulullah, khatibun nas ala qadri qulubihim. Ngomonglah sesuai dengan kadar pemikiran manusia. Ya. Jadi kalau kita ngomongnya sama sesuai saya contoh ini, ya nyambung sama. Jangan sembung bawa golok, itulah ya. Nyambung ya. Begitu. Bawa pisau gitu. Agak ngerti gitu. Jadi memang kalau komunikasi ini bagus, insya Allah lancar itu masalah. Ya. Di Indonesia komunikasi lancar, asal pakai. Nah itu dia, itu bahasa Indonesia gitu. Lagi rame tuh, viral bayar ya. Di Indonesia bayar. Yang keempat, supaya masalah itu selesai atau menghadapi masalah adalah waj'al wazirun min ahli. Jadikan Harun sebagai penolongku. Artinya apa? Menghadapi masalah nggak bisa sendirian, harus bareng-bareng sama-sama sama yang lain. Apalagi hidup di perantauan, ya. Perantauan itu nggak bisa sendirian. Jangan ego. Ya, di Indonesia saya pemimpin. Masa di sini saya suruh-suruh? Di Indonesia saya pimpinan. Ada di sini saya suruh-suruh sama orang mau cari mau makan gitu ya. Jangan ego. Bilangan ego tuh. Ya. Di perantauan ini kita harus sama-sama. Baik yang mahasiswa maupun kuliah sama. Kita hidup menjadi orang yang budayanya berbeda bahasa dari orang lain. Ya. Makanya kalau kita punya masalah sama-sama. Pak, ada teman Pak curhat dulu ya. Cerita susah dulu gitu.
maksud hati saya merasakan juga, tapi curhat mulu Pak, datang curhat, kita curhat, bukan begitu caranya, tapi kita pengen semua kita tanggung sama-sama, ada yang sakit, yang lain kita peduli, ya, datang ada yang sakit walaupun jauh, Pak, menuju Bapak, di ujung sana tuh di Pulau Singgi, sepi, gitu datangin, datang, jadi teman. Mohon maaf Pak Usman ngerasa apa sakit, orang rasa apa-apa nih mulut, kenapa? Lu gak bawa apa-apa datang ke sini, wah jeruk kayak gitu lagi. Jadi waktu itu bawa kue, bawa jeruk, bawa anggur gitu ya. Datang rumah sakit gak bawa apa-apaan gitu ya, gak ngerasa apa-apa, pahit aja gitu. Tengokin ya, ada yang susah, kuliahnya gak beres-beres, bantuin. Dia senior-senior lebih lulus nih, jangan lupa adik kelasnya bantuin gimana cara lulusnya, gimana kuliah yang sukses, dan jangan lupa doain ya teman-teman yang bekerja yang udah pada jadi tetap ya, bantu diberi permakan agar kerjanya lancar, dia naik jabatannya. Apa tuh kita sih, apa sih tingkatan ini ya, tetapi baru saling bantu. Dan ketika ada masalah, karena hidup ada masalah, maka setiap waktu, setiap saat jangan lupa minimal bantu apa doa ya, bantuin, doain. Ingat ya, ngedoain orang lain itu lebih mustajab, tapi yang mendoakan itu lebih mustajab. Kalau kita berdoakan orang lain, ya Allah berikanlah dia kemudahan dalam hidupnya, murahkan rezekinya, panjangkan umurnya, mudahkan segala kerjanya gitu ya. Doa itu. Maka malaikat jawab walaka, begitu juga kamu. Kalau kita berdoa orang lain, kita yang berdoa ya untuk saudara kita. Tapi kalau kita berdoa orang lain, yang berdoa kita malaikat. Kalau malaikat udah doa, mustajab nggak? Lebih mustajab. Jadi ketika kita berdoa orang lain, itu sama mendoakan diri kita sendiri dan lebih mustajab ketimbang kita doa orang lain. Nah makanya saling berdoain ya. Saya kalau ketemu teman tuh doain dia. Jadi memang mendoakan itu adalah budaya kita. Atau kalau ngomong ketemu ketika berpisah, insya Allah semua urusan beres. Mudah Allah kasih kemudahan. Dia tadi ada yang datang ke sini, insya Allah perlu dapat barokah, bisa pergi ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i Safa Marwah, gitu ya. Pulang haji tambah harta, tambah berkah, bisa bikin kontrakan rumah, bisa beli sawah, gitu. Anak kita mah, oh iya, gitu barokah ya, gitu. Jadi tambah berkah semuanya. Nah oleh karenanya kita ini hidup di negeri orang, yang bisa jadi antum dipaham ya, karena saya juga cuma musafir masalah. Kalau saya cuma musafir cuma lewat, antum udah tetap di sini. Tapi tadi ya, ketika menghadapi sesuatu, tadi yang pertama lapang dada, ya, jangan panik, jangan gampang ngerubut, jangan ngerasa musuh, harus lapang dada. Orang lapang dada itu tenang, ya, jangan bukannya nggak panikan. Hilang sesuatu panik. Semua diteleponin, semua kalau mau hilang, lihat dulu tadi hilang di mana, ya, jangan lupa. Yang kedua, harus mudah dengan urusannya, jangan sulit-sulit. Kalau sulit, itu nanti akan sulit kita menghadapi orang lain. Ketiga, komunikasi, bangun komunikasi yang bagus, baik sesama teman, sesama pekerja, kuliah, maupun orang lain. Sama orang Jepang itu beberapa orang tua kita Pak ya Kurnianto, malam saya sama beliau semalam di jalan, dia bilang, "Tat, ini polsek." Teman saya bilang di polsek. Kenapa Pak Haji? Saya panggil Pak Haji. Ya kita harus berkomunikasi yang baik sama polsek. Kenapa? Karena saya punya masjid. Kalau saya ngomong sama polsek itu kalau masalah apa susah. Jadi memang kita bertemu baik sama para polisi. Ya, saya waktu ke Korea kemarin tahun lalu datang ke satu masjid, didatangi polisi.
Saya pikir mau ngapain polisi, dia nggak pakai baju polisi. Ada di kayak Ustaz, ada polisi datang, kaget saya, nggak biasa. Di Indonesia kalau polisi datang masalah ya. Datang polisi, saat ada polisi datang, saya temuin, ada fotonya. Ternyata polisi itu pengen ketemu saya, pengen kenalan. Kemudian foto ngobrol-ngobrol, masa kuliah saya gitu. Ternyata saya dikasih duit 4.000 won sama jeruk 2 peti. Ini katanya buat buka puasa di masjid. Gitu ya Allah. Baru kali ini saya ketemu polisi ngasih duit bukan duit. Ya, saya bilang pernah saya di masjid Masjid At-Taqwa di Conan. Saya bilang masjid Korea. Atau di Jepang itu kalau di Jepang di Korea datang karena kalau di sana masih gitu. Ya foto bareng, minta foto bareng. Dikasih kartu nama. Nanti katanya masa kuliah ya, saya diterjemahkan. Kalau Ustadz ada apa-apa, telepon saya. Itu sebenarnya saya bilang. Padahal saya baru kenal dengan beliau. Dia ternyata tertarik sama Islam. Ya, doakan juga nih sama Jepang nih. Katanya lagi banyak ya, ilmu alam ya. Kota besar ya. Dengan betul ya. Balik ya. Ada mikro dulu ya di sini. Di sini. Ada nggak? Yang mix belut ada? Yang mix belut ada? Mix belut. Mix belut ada? Ada. Malu ya. Kemarin ada gondol saat saya mau nikah itu yang sama saya. Mau Indonesia kenapa mau Jepang sendiri? Ya pada mualaf gitu ya. Di Korea juga perempuan itu mualaf karena pernikahan. Ya. Dan insya Allah itu bagian dari dakwah, bagian dari dakwah juga. Kalau ini benar ya, kadang itu nggak benar gitu. Makanya lihatin tadi supaya kita ketika menghadapi sesuatu hal itu ya harus apa namanya komunikasi bagus. Kalau ada komunikasi yang dengan Jepang ini betul dari Jepang, insya Allah kenapa? Karena mereka bahasanya kepo ya. Waktu saya di Osaka, datang orang Jepang. Nanya saya ngerti. Nanya apa sih di masjid? Apa sih itu? Itu orang Jepang datang, saya ajak pengen lihat-lihat. Foto-foto. Saya ada kamera, ada masuk majalah. Waktu saya di Kagawa, 1 malam saya di Kagawa cuma 2 hari. Datangin sama orang Jepang, wartawan Jepang. Diwawancarain, saya ngerti orang Jepang. Tapi ternyata masuk majalah. Masuk majalah, dia tertarik dengan budaya Muslim di Kagawa. Apa budayanya? Tuh, makan bersama. Apa budayanya? Sholat. Saya lagi sholat di foto, saya mau di Jepang. Dia tertarik dengan tradisi Muslim. Artinya, manfaatkan kesempatan tersebut dengan cara apa? Komunikasi. Bisa bahasa Jepang kan nih? Mas Usman, kamu semua bahasa Jepang kan Mas Usman? Itu 2 tahun ya. Yang 3 tahun di sini nggak bisa bahasa Jepang, rugi. Ya, paling tidak 2 tahun lah ya. 2 tahun harus bisa bahasa Jepang. Umar bin Khattab pernah bilang, kalau kamu bisa satu kaum, bisa bahasa satu kaum, tidak akan ditipu sama kaum tersebut. Ya, kalau sudah pandai bahasa Jepang, kita nggak bakal dibodohin sama orang Jepang. Paling orang Jepang itu sekali lagi punya bahasa kepo. Kalau kita bisa bahasa Jepang, komunikasi lancar, bisa dakwah sama orang Jepang. Ya, atau paling tidak ketika ente pulang ke Indonesia bisa bahasa Jepang, jadi penerjemah di perusahaan Jepang. Teman saya 15 tahun di Korea, pulang ke Indonesia jadi penerjemah. Gajinya nggak kurang sama dengan di Korea. Nah gitu ya, paling nggak itu. Makanya sekali lagi, mari kita hidupkan kebiasaan komunikasi. Yang keempat tadi, harus banyak saling bantu, ya, sesama musafir, sesama apa nih maksudnya, namanya di mana? Coba saya. Sama diaspora, ya,
jangan saling ego ya, bantulah. Indonesia, orang Indonesia, yes Indonesia gitu. Kamu ngobrol, di mana ada ketemu Indonesia ngobrol. Saya mau maaf, tadi saya pengen sarung sama Kang Usman, nggak tahu mau pakai sarung ya. Saya pernah di Korea masuk mall, pakai kopi ya, pengen sarung. Ya, kalau saya cuy, ada orang yang datang, tanya, where you come from Indonesia. Apakah begini pakaiannya? Tuh, saya Muslim. Oh Muslim, nah dia. Hanya gara-gara kayak pakai kopi, pakai sarung, pakai baju koko. Nah ini masalah Islam. Sayangnya saya nggak bisa bertanya. Konsentrasi banyak. Ini sih nggak bertanya. Gara-gara kita pakaiannya begini. Ya, jadi kalau ketemu Indonesia nanya, walaupun di Iki, ya ketemu Indonesia, dari mana? Ngobrol aja, walaupun kita belum kenal, saling kenal. Ya, usahakan, pokoknya ketemu Indonesia, kenal. Dari mana? Indonesia. Tuh, Filipina, dan Filipina juga. Makanya sama Indonesia, saya pernah gitu di Arab Saudi. Saya udah pernah ngomong ke Indonesia, ngomong di rumah sakit. Nggak tahu dia nggak bisa bahasa Indonesia. Di Bismillah, orang Filipina. Malu saya bilang, udah pede bahasa Indonesia sementara Filipina. Bukan Filipina sama Thailand, Indonesia sama. Ya gitu bukannya. Jadi, benar nih konsep terakhir. Masalah itu, benar. Orang konyol sering membuat masalah. Orang kerdil membesarkan masalah. Orang besar mampu mengatasi masalah. Orang bijak dia akan naik tajam dengan masalah. Orang cerdas melihat keuntungan dari masalah. Ya, orang bertakwa naik iman dari masalah. Masalah bukan masalah. Masalahnya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena kita ini adalah hidup dari masalah-masalah. Kita harus bisa menjadi solusi dari setiap masalah-masalah. Masalah itu bukan masalah. Kalau ada pepatah mengatakan menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu masalah. Karena menyelesaikan masalah dengan masalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.